Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama kita di channel Lexia ID bersama saya Fikri sebagai host di channel ini. Bapak Ibu Proktor, mungkin kita sudah di pelaksanaan asesmen berbasis komputer. Untuk beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan dari jenjang SMA, SMK, MA, kemudian jenjang SMP, MTS. Jadi untuk kali ini di periode tanggal 25 sampai tanggal 4 November sesuai dengan revisi jadwal asesmen nasional, kita melaksanakan gladi bersih untuk jadwal yang baru ya. Jadi untuk jenjang SD ini baru pelaksanaan gladi bersih. Jadi di gladi bersih ini apa saja sih yang dilakukan proktor setelah pelaksanaan asesmen berbasis komputer untuk siswa? Apa saja sih yang dilakukan? Yang pertama, langkah pertama yaitu Bapak Ibu Proktor buka browsernya, kemudian terserah mau browsernya apa, mau Microsoft Edge, kemudian mau Mozilla Firefox ataupun yang lainnya. Jadi bebas untuk browsing ya, untuk browser ya maksudnya. Jadi kita ketikkan di sini misalkan menu web ANBK-nya. Karena saya sudah tersimpan, tinggal mengklikkan saja. Setelah kita masuk, ketikkan user sekolah Bapak Ibu. Setelah masuk, di sini nanti akan ada tampil berupa pengumuman posko ANBK, kemudian download berkas. Jadi di download berkas ini ada misalkan aplikasi terbaru, kemudian info-info penting lainnya, misalkan surat menyurat dari Pusmenjar, Kemdikbud, untuk pemberitahuan dari Juknis, kemudian salinan pos segala macam. Kemudian di sini ada info-info penting terakhir, misalkan ini kan lagi pelaksanaan gladi bersih ya. Jadi ada prosedur pelaksanaan, kemudian patching semi online. Setelah itu yang jadi pertanyaan teman-teman proktor di lapangan, apa sih yang dilakukan si proktor setelah pelaksanaan asesmen siswa nanti. Jadi langkah awalnya kita klik aja. Setelah menyelesaikan nih, kita klik di menu gladi bersih. Ini kan untuk pelaksanaan gladi bersih ya, langkah awal pelaksanaan. Bapak Ibu Proktor untuk yang semi online silahkan cek jadwal sinkronisasi. Nah, apabila ada jadwal sinkronisasi seperti ini, berarti Bapak Ibu menggunakan semi online. Misalkan untuk full online itu tidak ada ya. Untuk full online tidak ada jadwal atau penjadwalan sinkronisasi. Jadi langkah awalnya itu Bapak Ibu tinggal cetak aja dulu. Karena ini SD, untuk pelaksanaan SD ada menumpang di SMP ya. Saya menggunakan akun SMP. Jadi di sini untuk jenjang SMP kita pilih saja untuk ujiannya. Misalkan di tempat Bapak Ibu yang ditumpangi oleh jenjang lain, misalkan paket A, B, C atau SD, jadi kita tinggal pilih ujiannya saja. Misalkan di sini di dalam gelombang pertama, kedua dan ketiga, keempat, di sini saya kalau tidak salah pengaturan sesinya di gelombang pertama. Jadi di sini ada SDMI, kemudian kita cetak untuk kartu login. Jadi di sini kartu login yang digunakan adalah dummy ya Bapak Ibu. Di sini dummy.
Kemudian ini nama siswanya di sini ada ditumpangi, kalau tidak salah ada 2 SD ya, ada 2 SD. Jadi kita cetakkan kartu ini, kemudian kita bagikan ke peserta atau taruh di meja peserta. Kadang-kadang peserta lupa membawa kartu, jadi kita bawakan. Kemudian ini untuk langkah awal ya, langkah awal sebelum pelaksanaan. Jadi kita cetakkan kartu login apabila di gladi bersih. Jadi ini untuk gladi bersih ada peserta utama dan peserta cadangannya, jadi bisa login semua. Kemudian untuk pelaksanaan utama, kita klik saja di menu asesmen. Dari menu penjelasan sampai menu fakta integritas kita mengisikan di sini. Kemudian kartu loginnya ada di sini, cetak daftar hadir dan upload daftar hadir. Kemudian cek kelengkapan data ini untuk melihat pengaturan sesi dan gelombang Bapak Ibu. Untuk komputer Proktor ini pendaftaran ID server Proktor pada saat pelaksanaan yang digunakan. Kemudian untuk cetak daftar hadir, ini daftar hadir peserta seperti ini tadi. Misalkan untuk ujian SD ya, pelaksanaan literasi untuk sesi untuk hari pertama, kemudian untuk numerasi hari yang kedua. Jadi tinggal memilih saja, karena ini ditumpang SD jadi kita tinggal cetak. Karena ini sekolahnya ditumpangi, jadi secara otomatis dia yang mencetakkan ya. Kita cetak. Ini ada daftar hadir, sudah oke. Kemudian ID servernya ini untuk pelaksanaan asesmen nasional nantinya. Tapi untuk di gladi bersih, untuk karena ini pelaksanaan seperti sebenarnya, seperti pelaksanaan utama, jadi kita cetakkan saja daftar hadir, kemudian berita acara nanti diisi. Setelah ditandatangani, kita upload di menu daftar hadir ya. Di sini kadang teman-teman proktor bingung seperti apa ya, apa sih setelah pelaksanaan asesmen, setelah menjawab soal-soal yang dilakukan proktor tuh bukan hanya untuk membagi token atau untuk mengatasi trouble di lapangan, misalkan ada kendala seperti gangguan server atau gangguan mati listrik seperti itu. Kemudian yang dilakukan proktor itu setelah pelaksanaan siswa, setelah menjawab siswa. Jadi karena ini di menu gladi tidak ada daftar hadir dan berita acara, jadi kita karena ini sifatnya seperti pelaksanaan sungguhan, jadi kita cetak saja di daftar hadir. Untuk langkah awal daftar hadir kita cetak, kemudian kita pilihkan ujiannya untuk ujian SD, kemudian harinya kita pilih ya. Ini beda hari ya, dalam satu gelombang itu ada 2 hari pelaksanaan. Hari pertama itu literasi, kemudian hari kedua numerasi. Oke. Setelah kita cetak akan tampil seperti ini. Ini langkah pertama. Kemudian untuk berita acara, misalkan ini SDMI ya. Nah, karena ini sudah terupload ya, karena ini hari ini tadi mulai dari hari pertama, gelombang pertama sudah melaksanakan. Jadi di sini ada sudah terupload berita acaranya. Jadi langkah awal Bapak Ibu atau teman-teman proktor, langkah awal sebelum mencetak, kita isi dulu berita acaranya. Kita isi nama penanggung jawab. Nama penanggung jawab ini siapa? Nama penanggung jawab ini nama penanggung jawab yaitu kepala sekolah atau PLT. Kemudian nama proktor ruang pada saat pelaksanaan. Kemudian nama pengawasnya. Karena gladi tidak ada pengawas, misalkan ada pengawasnya pada saat gladi bersih, itu kita tuliskan saja namanya. Kemudian
di dalam menu jumlah tidak hadir, kita ketikkan saja, misalkan tidak hadir kita ketikkan 2, kita ketikkan tidak 2, kemudian namanya kita cari di sini. Setelah kita cari, kita centang, baru simpan, klik simpan ya. Ini untuk pelaksanaan nantinya berita acara. Kemudian catatan, ini alasannya kenapa tidak hadir boleh, atau catatan selama pelaksanaan asesmen berbasis komputer. Misalkan ada kendala teknis di sini, kita tuliskan di isi berita acaranya. Misalkan ada gangguan teknis server, atau gangguan teknis jaringan, atau gangguan teknis misalkan bencana alam, atau mati lampu atau mati listrik. Kemudian setelah ini diisikan, nanti klik simpan ya, jangan lupa diklik simpan. Setelah terisi, ini contohnya ya, ini contoh yang sudah terisi. Misalkan nih, ini gelombang pertama, kemudian ini ID servernya. ID server kita lihat di bagian sininya ya. Misalkan ada 2 server di sini, karena ini terdaftar ada beberapa server ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 server, berarti selama pelaksanaan server di sekolah ini terdaftar 4. Misalkan Bapak Ibu hanya memakai 1 server, cukup ID server yang pertama saja kita tuliskan. Tapi ini secara otomatis ya, karena sudah terisi langsung di isian. Kemudian di sini tulis nama penanggung jawabnya siapa, kemudian nama pengawasnya siapa, nama proktor uangnya siapa, kemudian jumlah tidak hadir. Misalkan emang tidak ada, misalkan emang tidak hadir, kita isikan. Misalkan emang hadir semua, kita isikan 0, angka kosong. Jadi ini tanggal jamnya kita isikan, kemudian catatan, baru klik simpan. Setelah itu baru ke menu upload. Nah, jadi setelah di menu uploadnya apa? Di dalam menu upload nih, kalau bisa JPG ya formatnya ya, seperti ini, video capture atau PNG. Intinya sih JPG sih, soalnya kalau PDF tidak mau karena di atas formatnya atau beda formatnya. Kalau bisa sih JPG. Kita upload, baru setelah kita pilih baru kita upload. Di dalam berita acara, kita setelah kita cetak berita acara seperti ini, kita cetak. Langkah pertama tadi kan pengisian, ini langkah kedua berita acara. Setelah kita cetak, kita tanda tangani, kemudian baru kita upload. Nah, di bagian sini setelah di upload, ini penguploadannya per sesi ya. Misalkan Bapak Ibu atau teman-teman proktor melaksanakan ada 2 sesi, kita isi saja di 2 sesi. Kita klik saja di sininya. Misalkan hanya 1 sesi, klik 1 sesi saja. Jadi misalkan ini kan sudah di sesi 1 ya. Apabila sudah ini lengkap, akan tampilannya seperti ini. Kemudian apabila sudah terupload gambarnya, akan ada tanda centang di sini, tinggal klik gambar. Nah, ini hasil uploadan dalam bentuk format JPG ya. Ini dalam bentuk format JPG. Ini pelaksanaan gladi bersih di gelombang pertama. Kemudian sesi pertama, jumlah pesertanya 20, kemudian yang tidak hadir tidak ada, username tidak hadir itu apa, nanti kita daftarkan, kita centang. Kemudian di sini ditandatangani oleh Bapak Ibu proktor, kemudian ditandatangani pengawas, baru penanggung jawab tadi itu adalah kepala sekolah.
Ini ada catatan kalau bisa dibuat rangkap 3 masing-masing untuk sekolah, untuk kabupaten, kota, dan provinsi. Untuk pusat cukup diupload melalui web ANBK. Tapi ini opsional saja ya untuk berita acara untuk kota dan kabupaten. Jadi cukup di sekolahan Bapak Ibu saja untuk menyimpan. Jadi untuk laporannya cukup diupload saja ke web ANBK. Jadi yang aslinya disimpan ya. Kemudian ini untuk berita acara tadi yang sebelumnya daftar hadir ya. Setelah menu daftar hadir kita, nah di sini di dalam menu upload daftar hadir, apabila sudah ada centang seperti ini berarti sudah ada gambarnya. Jadi langkah awalnya misalkan belum terisi ya, misalkan seperti ini belum terisi, ini sesuai ruangannya, misalkan ada dua ruang, kode servernya berbeda. Kemudian misalkan ini saya menggunakan ID server yang berbeda, jadi kita upload setelah kita mengisi di menu cetak daftar hadir tadi. Misalkan di literasi kita isi literasi, cetak dulu, setelah dicetak daftar hadir baru kita uploadnya nanti di bawah menu tulisan cetak daftar hadir. Jadi di sini upload. Nah setelah kita klik satu kali di bagian sininya, setelah ada tanda hijau seperti ini baru kita upload. Kemudian ini kenapa ada halaman 5, misalkan halaman pertama itu 15 siswa, kita foto, kita upload, kita pilih fotonya yang tadi 15 siswa. Kemudian yang di halaman kedua, misalkan dalam satu pelaksanaan itu Bapak Ibu menggunakan 15 komputer lebih, itu biasanya 30 siswa. Seperti ini tadi kan 2 ruang, berarti ada 2 ruang. Misalkan menggunakan satu ID server dalam 2 ruang, karena full online boleh 2 ruang, karena di sini pelaksanaannya semi online, jadi dia ruangannya setiap ruang itu ada 15, jadi berbeda ID server. Nah seperti ini, ada ruang 1 dan ruang 2, ID servernya di ujungnya pun berbeda. Jadi hati-hati pada saat pengisian pengaturan sesi untuk penentuannya. Kemudian setelah cetak daftar hadir berita acara misalkan peserta Bapak Ibu tidak ada yang hadir pada saat pelaksanaan, ini contoh saja ya, pada saat pelaksanaan SMP kemarin di sini sudah terdaftar ada 2 yang tidak hadir, mungkin karena sakit. Kemudian misalkan sakit kita tulis, atau misalkan sakit di dalam hari pelaksanaan, kalau bisa itu tulis saja di berita acara tidak hadir, tulis catatannya apa, pesertanya tadi kita daftarkan, kita centang ID-nya. Kemudian untuk aktivasi peserta cadangan ini digunakan H-1 sebelum pelaksanaan. Jadi misalkan pelaksanaan hari Senin sampai hari Kamis, karena SD ada 2 minggu pelaksanaan, jadi sebelum tanggal pelaksanaan itu sudah didaftarkan pesertanya. Jadi misalkan ingin digantikan, kita klik tambah, kemudian kita cari daftar pesertanya yang tidak hadir. Ini pilih nama peserta yang tidak hadir, kemudian kita klikkan misalkan Muhammad Jaini, kita klik simpan. Karena ini peserta cadangannya tidak tersedia, secara otomatis tidak bisa didaftarkan ya. Misalkan pesertanya di bawah 40 tadi ya. Ini untuk SMP 45, untuk SD
30. Jadi misalkan di daftar peserta Bapak Ibu ada daftar hadir, jadi klikkan saja misalkan tidak hadir ini. Nah, akan muncul seperti ini. Misalkan Pak Bregas ini tadi 1 ya. Misalkan nih H-1 ya. Kemudian setelah itu untuk fakta integritas proktor, teknisi, kemudian kepala sekolah serta pengawas karena ada 2 hari pelaksanaan. Jadi cukup 1 kali saja pengisiannya. Misalkan ini ada 2 proktor, berarti dia menggunakan 2 ruangan. Misalkan ruangannya hanya 1, jadi cukup 1 proktor saja. Kita isi, klik di sini, kemudian nama, NIP, tugas, baru simpan. Setelah disimpan, kita cetak. Setelah dicetak akan tampil seperti ini. Kemudian ditandatangani. Setelah ditandatangani, ini tanpa materai ya, cukup tanda tangan saja tanpa cap sekolah. Setelah ditandatangani, baru kita upload kembali. Kita cari gambar karena ini dalam bentuk gambar. Kita cari gambar, kemudian kita klik, baru klik upload. Setelah kita pilih filenya, kita klik upload. Filenya berupa JPG, bukan PDF. Jadi mungkin itu saja penjelasan untuk teman-teman selama pelaksanaan. Setelah pelaksanaan apa sih yang dilakukan proktor yang diisi. Kalau untuk fakta integritas tadi bisa diisikan oleh proktor atau diisi masing-masing, misalkan proktor, teknisi, kepala sekolah, pengawas tadi. Jadi cukup sekian penjelasan saya. Mungkin mohon maaf apabila ada dalam penyampaian saya ada kekurangan penyampaian. Bisa saja teman-teman proktor klik di bawah channel ini, ada kolom komentar, kita saling sharing. Kemudian apabila saya bisa menjawab, insya Allah saya akan jawab. Mungkin itu cukup sekian dari penyampaian saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.